Final impian berubah jadi mimpi buruk dalam semalam. Arsenal datang ke Wembley dengan penuh kepercayaan diri. Atmosfernya udah kayak, ini waktunya kita angkat trofi. Tapi yang terjadi justru sebaliknya, mereka harus pulang dengan tangan kosong setelah kalah 0-2 dari Manchester City. Dan yang bikin sakit, ini bukan sekadar kalah, ini kayak runtuhnya harapan di depan mata. Ini bukan cuma soal skor, ini soal mental yang ambruk. Kekalahan ini terasa lebih dalam dari angka di papan skor. Arsenal bukan cuma kalah secara hasil, tapi juga kalah secara mental dan kontrol permainan. Di momen sebesar final, hal kayak gini jadi penentu segalanya. Panggung pembuktian berubah jadi panggung kegagalan. Buat Mikel Arteta, laga ini harusnya jadi bukti kalau proyek yang dia bangun udah siap bersaing di level elit. Tapi kenyataan di lapangan berkata lain. Rencana matang yang disusun ternyata nggak cukup ketika tekanan datang dari segala arah. Dalam hitungan menit, semuanya runtuh. Masuk babak kedua, Arsenal sebenarnya masih punya harapan. Tapi semuanya berubah drastis ketika Nico O'Reilly mencetak 2 gol cepat. Dalam waktu yang sangat singkat, Arsenal kehilangan arah, kehilangan fokus, dan kehilangan kepercayaan diri. Ini bukan keberuntungan, ini hasil perhitungan. Di sisi lain, Pep Guardiola datang dengan strategi yang benar-benar matang. Dia nggak cuma menyiapkan timnya untuk bermain bagus, tapi juga untuk menghancurkan cara bermain Arsenal dari akarnya. Taktik nyeleneh yang bikin Arsenal nggak berkutik. City menggunakan formasi 4-2-4 yang terlihat agresif, bahkan berisiko. Tapi justru disitulah letak kejeniusan Guardiola. Formasi ini bikin Arsenal kesulitan keluar dari tekanan sejak fase build-up pertama. Setiap ruang ditutup, setiap gerakan dibaca. Lini tengah Arsenal dibuat lumpuh total. Setiap kali mereka coba bangun serangan, selalu ada pemain City yang langsung memotong jalur. Arsenal jadi nggak punya waktu dan ruang untuk berpikir. Dua motor ini kerja tanpa henti. Peran Bernardo Silva dan Matheus Nunes jadi kunci keseimbangan City. Mereka kayak mesin, lari terus, nutup ruang bantu serangan, dan ganggu lawan tanpa henti. Babak pertama aman, tapi itu cuma ilusi. Di 45 menit pertama, Arsenal sebenarnya masih bisa bertahan. Mereka cukup disiplin dan bisa nahan City. Skor 0-0 bikin fans masih punya harapan besar. Masalahnya, mereka cuma bertahan. Arsenal nggak punya rencana cadangan untuk menyerang. Mereka terlalu fokus bertahan tanpa mikirin cara balik menyerang. Ini jadi bom waktu yang akhirnya meledak di babak kedua. Ketika City mulai panas, Arsenal mulai hilang. Begitu City mulai menemukan ritme permainan, Arsenal langsung kelihatan kewalahan. Mereka makin mundur dan kehilangan keberanian buat pegang bola. Dari bertahan jadi tertekan total, Arsenal kayak terjebak di zona sendiri. Mereka nggak bisa keluar dari tekanan dan akhirnya cuma nunggu kesalahan terjadi. Dan kesalahan itu benar-benar datang. Keputusan memainkan Kepa Arrizabalaga jadi salah satu titik krusial. Pilihan ini ternyata jadi bumerang. Satu blunder, satu kehancuran. Kepa gagal mengamankan bola silang yang sebenarnya nggak terlalu sulit. Dari situ lahir gol pertama City. Dan dari situ juga mental Arsenal langsung jatuh. Gol pertama itu kayak domino effect. Setelah kebobolan, struktur permainan Arsenal langsung berantakan. Mereka kehilangan organisasi, kehilangan arah, dan mulai panik. Belum sempat bangkit, langsung kena lagi. Beberapa menit setelah gol pertama, O'Reilly kembali mencetak gol kedua. Ini jadi pukulan telak yang hampir nggak mungkin dibalas. Ini bukan cuma taktik, ini dominasi total. City menunjukkan dominasi di semua aspek, taktik, mental, hingga eksekusi. Arsenal benar-benar nggak punya jawaban. Perubahan Arteta terlambat. Arteta mencoba melakukan pergantian dan perubahan strategi. Tapi semuanya sudah terlambat. City sudah terlalu nyaman mengontrol pertandingan, pelajaran pahit yang nggak bisa dihindari. Kekalahan ini jadi pelajaran besar buat Arteta. Bahwa dalam sepak bola modern, fleksibilitas adalah segalanya. Rencana A gagal, harus punya B, C, bahkan D. Pelatih top bukan cuma soal punya rencana, tapi juga kemampuan beradaptasi dengan cepat. Dan di laga ini Arsenal kalah dalam hal itu. Guardiola, levelnya beda. Kemenangan ini makin mengukuhkan Pep Guardiola sebagai salah satu pelatih terbaik sepanjang masa. Rekor baru tercipta di Wembley. Dengan kemenangan ini, Guardiola jadi pelatih pertama yang memenangkan Carabao Cup 5 kali. Sebuah pencapaian luar biasa. Trofi demi trofi, nggak ada habisnya. Ini juga jadi trofi ke-19 Guardiola bersama Manchester City. Dominasi yang benar-benar gila dalam waktu kurang dari 1 dekade. Sang pahlawan muncul dari arah tak terduga. Nico O'Reilly jadi bintang utama di laga ini. 2 golnya bukan cuma penting, tapi juga menentukan arah pertandingan. Bukan superstar, tapi impact-nya gila. Meski bukan nama paling besar,
O'Reilly membuktikan bahwa kontribusi di momen penting jauh lebih berharga. Masalah lama Arsenal kembali muncul. Sepanjang musim, Arsenal sering dikritik karena terlalu mengandalkan fisik dan bola mati. Dan di final ini kritik itu terasa nyata. Kreativitas hilang, serangan jadi buntu. Absennya Ebreki Eze dan Martin. Odegaard membuat Arsenal kehilangan kreativitas di lini tengah. Tanpa otak permainan, semuanya berantakan. Tanpa playmaker, Arsenal nggak punya pemain yang bisa mengatur tempo atau mengontrol permainan saat ditekan. Andalkan fisik, City malah makin nyaman. Kai Havertz dan Victor Gyökeres diharapkan jadi solusi. Tapi strategi ini justru gampang dibaca City. Awalnya menjanjikan, tapi cepat dipatahkan. Di awal pertandingan, pendekatan ini sempat berjalan. Tapi begitu City membaca pola, Arsenal langsung kehilangan efektivitas. Satu dimensi mudah dikalahkan. Arsenal jadi tim yang gampang ditebak. Nggak ada variasi, nggak ada kejutan. Di momen paling penting, mereka kehabisan ide. Saat dibutuhkan untuk bangkit, Arsenal justru terlihat kosong. Nggak ada solusi, nggak ada kreativitas. Wembley jadi saksi, siapa yang siap dan siapa yang belum. Final ini membuktikan satu hal, Manchester City datang dengan kesiapan penuh. Sementara Arsenal masih punya banyak PR,